bagaimana SKP diperoleh, lalu kewenangannya siapa SKP itu dikeluarkan, kemudian kok ada perbedaan antara dikeluarkan SKP DPP, ya, DPW, keperuntukannya. Ini yang menurut saya yang harus kita cermati sama-sama. Ketemu kembali di Nescafe dengan Gerald Sigen. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe tentunya, dan share. Baik teman-teman, ada beberapa WA atau pertanyaan masuk ke Nescafe mengenai tentang SKP. SKP yaitu Satuan Kredit Profesi yang diberikan oleh profesi, ya, yaitu organisasi kita. Ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik bagi saya, bahwa kok mendapat SKP itu sulit katanya. Kok mendapat SKP itu harus bayar. Ya memang aturan organisasi kita seperti itu, harus bayar. Tetapi dengan kebijakan yang sekarang karena ada pandemik, ada beberapa momen yang memang diberikan gratis, ya. Tentu itu dengan pertimbangan. Tetapi sebelum pandemik memang semua harus bayar. Nah, oke, kita tidak membahas mengenai substansi aturannya SKP, tapi pertanyaan yang masuk ke media Nescafe beberapa hari yang lalu, mungkin ini sudah menjadi pembahasan juga dari hari ke hari, ya mungkin, dan lama, bahwa penyelenggara webinar atau kegiatan yang mempunyai SKP itu hanya dua yang berwenang kalau tidak salah, ya, yaitu pengurus pusat DPP sama pengurus provinsi, ya. Itu pun penggunanya pun terbatas. Kalau SKP pusat berlaku bagi seluruh wilayah, tetapi kalau yang mengadakan webinar atau kegiatan yang SKP itu DPW sifatnya berlaku bagi DPW lokal. Ya itu sudah ketentuan, saya pikir juga. Saya tidak mau komentari seperti itu, bahwa itu ranahnya organisasi Dewan Pengurus Pusat. Tapi ada satu hal yang memang menurut saya yang harus kita simak, bahwa ketika DPP mengadakan webinar, ya, dalam beberapa momen mungkin kita semua tahu bahwa dalam masa pandemik ini semua kegiatan adalah online, ya, termasuk pemberian SKP, termasuk kegiatan-kegiatan organisasi, baik workshop, baik webinar, baik yang lain-lainnya. Dan ini implikasinya adalah pemberian SKP kepada perawat. Tentu SKP tahu sendiri mungkin kita bahwa SKP kalau lihat merujuk pada aturannya, SKP itu adalah salah satu syarat fungsinya untuk pengurusan surat tanda registrasi. Kita tahu surat tanda registrasi nanti kelanjutannya buat apa dan bagaimana STR itu harus mendapatkannya, prosedurnya bagaimana ketika kita harus mendapatkan SKP dan STR dan SIPP. Nah, yang sangat menarik adalah ada beberapa komen yang diskusi, ya, kenapa DPP mengadakan webinar itu gratis memberikan SKP-nya pada momen tertentu. Mungkin ini pandemik hari ini mungkin masih belum bisa mereda, sehingga kita kembali ke semula webinar semua online lagi. Nah, kemudian ketika SKP diberikan oleh DPP, ya, gratis, dan orang berbondong-bondong mendaftarkan diri.
Itu satu momen. Kemudian tingkat DPW juga begitu. Dia mengadakan webinar. Dia bisa memberikan satu SKP yang gratis karena mereka punya ranahnya, punya kewenangannya. Lalu kita masuk ke DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. DPD nggak bisa mengadakan webinar dengan SKP dengan mengeluarkan sendiri. Dia harus berjenjang, dia harus bayar. Kecuali memang dia punya uang kas, tentu harus bayar. Lalu tingkat komisariat pun begitu. Jadi dua tingkat, DPD sama DPK tidak bisa mengeluarkan SKP. Ya, dan ironisnya memang harus bayar ketika DPK memang mau mengadakan webinar yang ber-SKP. Ini yang permasalahannya. Hal ini saya sudah diskusi dan banyak masukan-masukan, dan saya pun tidak punya kewenangan untuk menjawab dan menentukan karena saya bukan kewenangannya, ya, dan bukan tupoksinya. Yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman, ketika DPK ingin mengadakan webinar, ya, yang ber-SKP, tentu ada satu tahapan yang harus dikerjakan, yaitu mengajukan SKP baik ke DPW maupun ke DPP. Tentu harus bayar itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa harus bayar sementara DPP itu tidak berbayar ketika ada webinar. Nah, satu sisi ingin mencerdaskan kehidupan keperawatan, satu sisi ada syarat yang harus dipenuhi. Tetapi satu sisi, satu aspek memang terbentur dengan aturan, regulasi. Nah, saya tidak tahu bahwa DPP mengeluarkan kebijakan gratis tentang SKP, ya, mengeluarkan webinar dan bersertifikasi SKP gratis, sehingga orang semua berbondong-bondong. Itu suatu kemudahan dan suatu hal yang sangat luar biasa, saya kira, karena memang itu menjadikan kemudahan bagi teman-teman. Tetapi satu sisi, ketika DPK, DPD ingin mengadakan webinar, karena mereka juga salah satu menghidupkan organisasi tingkat komisariat, tentu mereka adalah salah satunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan sebagai program kerja. Itu fungsinya DPK seperti itu. Ya. Kita lanjut ke SKP. SKP tidak serta-merta dapat yang secara mudah. Ya, kalau kita melihat lagi aturan berapa sih SKP per tahun itu, berapa per 5 tahun, persyaratannya bagaimana, tentu itu menjadi kewenangan yang memang hal-hal yang orang yang punya kebijakan yang lain. Tetapi pada intinya saya ingin menyoroti dan ingin mengaspirasikan kepada teman-teman, ya, yang punya kompetensi, yang punya kewenangan. Ada satu pertanyaan yang menurut saya memang harus kita sama-sama simak, harus kita jawab dan harus kita pecahkan. Ya, karena organisasi itu sesungguhnya yang punya akar rumput adalah komisariat. Mereka anggota sangat luar biasa dan mereka sangat bersentuhan dengan yang namanya klinisi, dengan lapangan. Tentu mereka sangat mempunyai kepentingan dalam hal SKP ini. Jadi hari ini ingin kita soroti tentang bagaimana SKP diperoleh, lalu kewenangannya siapa SKP itu dikeluarkan, kemudian kok ada perbedaan antara dikeluarkan SKP DPP, ya, DPW, ya, dan keperuntukannya. Ini yang menurut saya yang harus kita cermati sama-sama. Terkait dengan hal-hal lain, saya kira itu menjadi kewenangan yang berkompeten. Oke teman-teman, itu saja mungkin secara singkat kegunaannya SKP dan bagaimana cara memperoleh SKP. Tentu harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih atas masukannya dari teman-teman dan kiriman-kiriman WA, diskusi dengan Nescafe. Semoga kita menjadikan perawat yang
handal dan bukan untuk siapa salah siapa yang benar, tapi kita tentunya dengan tujuan dan maksud untuk memperbaiki ke depan bagaimana caranya perawat lebih baik dan lebih maju. Oke teman-teman, itu dulu hari ini kita bahas tentang SLW. Tetap jaga prokes dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat!